David Ben-Gurion mengumumkan berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Sehari setelahnya, negara-negara Arab pun menunjukkan kemarahannya. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di segmen Darah Itu Merah, Jenderal. Dimana setiap Sabtunya kita akan ngebahas mengenai tragedi-tragedi, sejarah-sejarah, the untold story yang pernah terjadi. Belakangan ini kan banyak banget ya tersebar di media sosial kayak video-video, foto-foto mengenai perang antara Palestina dan juga Israel. Mungkin kalian udah lihat juga tuh foto-foto sama videonya, dimana kasihan banget ya, karena banyak berakibat cukup fatal bagi rakyat sipil biasa. Tapi kalau ngomongin tentang Palestina dan Israel ini, gue jadi ingat Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Soekarno 1962. Jadi, dukungan presiden pertama kita itu benar-benar bukan cuma lewat kata-kata doang, tapi juga tindakan nyata. Salah satunya di tahun 1962, di mana keikutsertaan negara Israel dalam Asian Games 1962 di Jakarta ditolak dengan lantang oleh Bung Karno. Nah, jadi guys, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa juga tonton video sebelumnya, Darah Itu Merah Jenderal, yang ini. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum meletusnya Perang Dunia ke-1, kalau kalian masih ingat, masih ada tuh Kesultanan Islam yang terakhir yang bernama Turki Ottoman. Nah, Palestina pada saat itu masih berada di wilayah kekuasaan Turki Ottoman. Barulah di akhir tahun 1890-an disebutkan saat itu, Sultan Abdul Hamid II, pemimpin Turki Ottoman saat itu, menolak mentah-mentah permintaan dari tokoh pendiri negara Zionis Israel, Theodor Herzl, di mana dia meminta agar Turki Ottoman memberikan sebagian wilayahnya di Palestina untuk bangsa Yahudi. Jawaban penolakan tersebut tentunya membuat rasa kecewa bagi beberapa kalangan bangsa Yahudi pada saat itu. Kita lanjut ke meletusnya Perang Dunia I di tahun 1914 sampai 1918. Ada yang udah lahir di tahun itu? Bisa banget komen aja di bawah. Dimana saat itu, perang itu terjadi antara pasukan sekutu yang terdiri dari Inggris, Italia, Prancis, dan juga Rusia, melawan pasukan dari Jerman, Austria-Hungaria, dan juga Turki Ottoman. Terseretnya Turki Ottoman dalam Perang Dunia ke-1 yang sebenarnya kondisi dia tuh pada saat itu nggak lagi bagus-bagus amat. Karena masalah sosial, ekonomi, militer pada saat itu dibandingkan dominasi Eropa. Nah, akhirnya perang ini membawa kita ke chapter selanjutnya.
Di tahun 1916, ada sebuah perjanjian rahasia antara Inggris dan Prancis yang dinamakan dengan Perjanjian Sykes-Picot. Kenapa dinamakan perjanjian itu? Didasarkan pada perwakilan yang datang pada saat itu, Sykes dari Inggris dan Picot dari Prancis. Perjanjian ini sendiri berisi kayak ngebagi-bagi wilayah Arab untuk kedua negara masing-masing pada saat itu, terutama yang kaya akan minyak, jika nantinya Kesultanan Ottoman ini kalah dan runtuh pada Perang Dunia Pertama. Perjanjian ini menjadi salah satu yang paling bersejarah bagi Palestina, karena dari perjanjian inilah akhirnya Palestina jatuh ke tangan Inggris. Deklarasi Balfour adalah sebuah surat perjanjian yang ditulis oleh Arthur James Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris pada saat itu. Deklarasi Balfour sendiri berisi restu Inggris untuk mendirikan negara Yahudi di atas tanah Palestina. Surat tersebut ditujukan untuk pemimpin komunitas Yahudi di Eropa, Lord Rothschild. Yang terhormat Rothschild, atas nama yang mulia, saya sangat senang bisa menyampaikan kabar ini kepada Anda. Pernyataan simpati berikut merupakan aspirasi Zionis Yahudi yang telah diajukan dan disetujui oleh kabinet. Yang mulia mendukung pendirian sebuah rumah nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina dan akan menggunakan usaha terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian objek ini. Karena dipahami dengan jelas bahwa tidak ada hal yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak dan status politik yang dinikmati oleh orang Yahudi di negara lain. Saya harus bersyukur jika Anda menyampaikan pernyataan ini kepada Federasi Zionis. Hormat kami, Arthur James Balfour. Akhirnya deklarasi Balfour ini kayak menjadi semacam pernyataan resmi dari pemerintah Inggris yang mendukung pendirian tanah bagi orang-orang Yahudi di Palestina yang saat itu sebetulnya masih berada di wilayah kekuasaan Utsmani Turki. I call the first meeting of the Special Committee on Palestine to order. Setelah kejadian-kejadian tadi, di tahun 1947 ini ada satu kejadian penting lainnya, yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan agar Palestina ini dibagi jadi dua negara. Satu negara untuk Yahudi dan satu lagi negara Arab. Selain membagi jadi bagian-bagian, PBB juga menetapkan bahwa Yerusalem secara khusus berada di bawah status internasional, yang artinya dia tuh nggak bisa diklaim oleh kedua negara, baik pihak Yahudi maupun pihak Arab. Sebanyak 33 negara menyatakan mendukung resolusi itu, dan sebanyak 13 negara yang tentunya dari negara-negara Arab dan negara Muslim lainnya menolak resolusi itu. Dan sebanyak 10 negara termasuk Inggris menyatakan abstain. Dan dari resolusi inilah cikal bakal berdirinya negara Israel di tanah Palestina. David Ben-Gurion mengumumkan berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Sehari setelahnya, negara-negara Arab pun menunjukkan kemarahannya. Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan beberapa negara Arab lainnya langsung mengerahkan militernya untuk menyerbu Israel. Dan pada tanggal 15 Mei 1948 itulah pecah Perang Arab Israel yang pertama. Sebanyak 700 orang Libanon, 1.876 orang Suriah, 4.000 orang Irak, dan 2.800 orang Mesir menyerbu Palestina. Sementara itu, sekitar 4.500 pasukan Transjordania dipimpin 38 perwira Inggris yang mengundurkan diri dari kesatuannya juga menyerbu Yerusalem. Pada awalnya, pasukan Arab dengan jumlah pasukan dan persenjataan yang lebih baik
dengan mudah menguasai wilayah-wilayah yang ditempati oleh bangsa Yahudi. Namun, koordinasi antara pasukan Arab ternyata tidak terlalu baik. Di saat-saat akhir, Lebanon malah menarik mundur pasukannya. Dan untuk menghadapi serbuan pasukan koalisi Arab ini, Israel pun membentuk pasukan pertahanan Israel. Dalam perkembangannya, pasukan Israel ini justru dapat mengerahkan lebih banyak pasukannya dibanding pasukan koalisi Arab pada saat itu. Pada awal tahun 1949, Israel ini sudah memiliki 115.000 tentara, sedangkan pasukan koalisi Arab hanya setengahnya aja, kira-kira 55.000 personel. Dan setelah bertempur selama 9 bulan, akhirnya terjadi gencatan senjata antara Israel dengan Mesir, Jordania, Lebanon, dan juga Suriah. Hasil dari perang ini, pasukan Arab mengalami kekalahan dan wilayah Israel pun semakin luas. Itu dia guys pembahasan mengenai sejarah Palestina dan juga Israel di awal abad ke-19. Di mana semua itu berawal ketika runtuhnya kerajaan Turki Ottoman. Hingga akhirnya berdirilah negara Israel di tanah Palestina. Sebetulnya ini cukup kompleks ya kalau kita pengen lihat jauh lagi mundur ke belakang dari sejarah awal berdirinya Yahudi, bahkan juga umat Kristiani dan juga umat Islam. Karena memang cukup kompleks, mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Sorry banget juga kalau misalnya menurut kalian konten pada kali ini cukup terasa agak berat karena memang ini berangkat dari keresahan kita ya yang ngelihat banyak foto-foto dan video-video medsos yang beredar mengenai perang yang terjadi antara Palestina dan juga Israel. Gue rasa cukup demikian episode Darah Itu Merah Jenderal pada kali ini, dimana kalau gue punya kesalahan atau kalian pengen nambahin bisa banget komen aja di bawah. Penjajahan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itulah salah satu isi awal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.